Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya Tirnan Sari Siregar dari kelas Biologi 1. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu dosen, Ibu Nabila Yasmin selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kemunculan perang salib dan dampak perkembangan dari kedua agama. Perang salib juga merupakan perang terbesar di sepanjang sejarah yang berlangsung kurang lebih 2 abad lamanya, yakni sejak tahun 195 sampai 1291. Gelombang perang salib yang dicetuskan oleh pihak Kristen Eropa atau Barat terhadap umat Muslim atau Timur karena keinginan Kristen Eropa untuk menjadikan tempat suci umat Kristen yakni gereja makam suci Kristus masuk ke dalam wilayah perlindungan mereka. Perang salib juga berlangsung selama kurang lebih dari 2 abad, dimulai dari perang salib 1 sampai perang salib 9, yaitu dari tahun 1095 sampai 1291. Jadi perlu kita ketahui bahwa perang salib ini merupakan penyerangan dari kefanatikan umat Kristen yang dikoordinir oleh Paus yang bertujuan untuk memperebut kota suci Palestina dari kekuasaan umat Muslim. Ada sebab-sebab terjadinya perang salib. Yang pertama adalah faktor agama. Direbutnya Baitul Maqdis pada tahun 471 Hijriah sampai 1070 Masehi oleh dinasti Seljuk dari kekuasaan Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir yang menyebabkan kaum Kristen merasa tidak bebas dalam menunaikan ibadah di tempat sucinya. Yang kedua adalah faktor politik. Kekalahan Bizantium di Manjikat pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil di bawah kekuasaan Seljuk yang mendorong Kaisar Alexius untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah pendudukan dinasti Seljuk. Yang ketiga adalah faktor sosial. Rakyat jelata ini dianggap sebagai kaum marginal dan tidak memiliki kedudukan apapun dalam masyarakat. Kehidupan mereka sangat tertindas dan harus mengikuti apa kata tuan tanah mereka, sehingga kehidupan mereka selalu dibayang-bayangi rasa kekhawatiran dengan adanya seruan untuk perang membuat mereka bersemangat dengan adanya harapan mereka agar bisa kembali memiliki kedudukan yang lebih baik lagi. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Semenjak abad ke-10, kaum muslimin ini telah menguasai jalur perdagangan di tengah laut, dan para pedagang Eropa yang mayoritas Kristen merasa terganggu atas kehadiran pasukan muslimin tersebut, sehingga mereka mempunyai rencana untuk mendesak kekuatan kaum muslimin dari laut itu. Ada beberapa dampak dari perang salib terhadap dunia Islam. Yang pertama adalah politik. Kekuatan politik umat muslim menjadi lemah karena banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintah pusat Abbasiyah di Baghdad. Yang kedua adalah militer. Dalam bidang ini, dunia barat menemukan persenjataan dan teknik berperang yang belum pernah mereka temui sebelumnya di negerinya. Yang ketiga adalah perindustrian. Mereka menemukan kain tenun dan peralatannya di dunia Islam seperti kain satin dan damas. Mereka juga menemukan berbagai jenis parfum, kemenyan, dan getah Arab yang dapat mengharumkan ruangan. Yang keempat adalah pertanian. Pertanian yang sama sekali baru di dunia barat, mereka ditemukan di timur atau Islam seperti model irigasi yang praktis dan jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka ragam termasuk penemuan gula. Yang kelima adalah perniagaan. Orang barat ini memakai sistem perdagangan Islam yang menggunakan uang sebagai alat tukar dalam jual beli. Mereka juga sebelumnya masih menggunakan sistem barter. Yang terakhir adalah ilmu pengetahuan dan kesehatan. Ilmu astronomi yang sudah dikembangkan oleh umat Islam sejak abad ke-9 telah pula mempengaruhi lahirnya berbagai observatorium di barat. Selain itu, bangsa barat juga meniru adanya rumah sakit sebagaimana sudah berkembang lama di dunia Islam. Yang terakhir adalah dampak perkembangan dari kedua agama. Dampak perkembangan agama Islam mempengaruhi perang salib terhadap umat Islam adalah banyak kehilangan sebagian warisan kebudayaan karena dirampas oleh bangsa Eropa. Hal ini juga menjadikan penyebab kemunduran di berbagai bidang dalam dunia Islam, terutama di bidang pendidikan. Bahkan perang salib ini melibatkan habisnya seluruh aset kekayaan umat muslim yang telah mengorbankan banyak jiwa kaum muslimin. Sedangkan pada perkembangan Eropa,
Perang salib meninggalkan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan Eropa pada masa selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.